أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan yang berbahagia ini kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, ada beberapa pesan terkait dengan kemanfaatan sisa umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dunia yang saat ini kita berada di dalamnya adalah tempat kita beramal soleh. Dunia ini adalah tempat di mana kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan kebaikan demi kebaikan. Karena setelah ini kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan dari umur yang telah Allah berikan kepada kita, dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Oleh karena itu, umur yang telah Allah berikan kepada kita, jangan dikira itu tidak akan menjadi persoalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara yang Allah tanyakan dari nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat umur, nikmat masa muda kita habiskan untuk apa? Jika kita menjawabnya dengan jawaban yang tepat, maka beruntunglah orang tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat penting kepada kita. Kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah, siapa orang yang takut akan kebesaran Allah, maka dia akan menahan hawa nafsunya, menahan nafs, yaitu keinginan hawanya terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia bisa mengarahkan, mengendalikan hawa nafsunya, dia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang terbaik di akhirat berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, orang yang takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan mempersiapkan jawaban-jawaban dari yang Allah akan pertanyakan pada hari kiamat. Mereka-mereka yang takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dunia inilah tempat yang
ia hendaknya mempersiapkan diri dengan amalan solehnya. Orang-orang yang takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka masih ada kesempatan bagi dia untuk selalu beristighfar, memohon ampun dari setiap dosa-dosa yang dia lakukan. Masyarakat muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, ketahuilah bahwa kesempatan kita hidup di dunia ini tidak lama. Umur kita sangat singkat. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan hal tersebut kepada kita. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan sangat sedikit di antara mereka yang melewati dari angka tersebut. Mari kita perhatikan usia kita saat ini. Barangkali ada di antara kita yang sudah beranjak di usia 40 tahun, 50 tahun, bahkan sudah ada di usia 60 tahun. Itu artinya kesempatan kita hidup di dunia ini hanya tersisa sebentar. Hanya sekitar hitungan jari. Oleh karena itu, sisa umur yang kita miliki, kita habiskan untuk apa? Kalau kita hanya menghabiskan itu untuk hal yang sia-sia, kalau kita hanya sekedar menghabiskan untuk perkara dunia yang kita bergembira, yang kita berbahagia di dalamnya, maka itu akan menjadi penyulit keadaan kita ketika kita bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita yang begitu singkat, ditambah lagi masa waktu yang begitu cepat. Tahun berganti tahun begitu cepat, bulan berganti bulan, minggu berganti minggu, hari berganti hari. Itu semua begitu cepat, dan ini adalah bagian daripada tanda-tanda hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumu as-sa'ah hatta yataqarab az-zaman. Tidaklah terjadi hari kiamat kecuali akan ada tanda yang dinampakkan oleh Allah, yaitu zaman, masa, waktu begitu cepat berlalu. Dan itu sudah kita rasakan di saat ini. Oleh karenanya, manfaatkan sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita untuk diisi dengan amalan-amalan saleh, dan perbanyak amalan-amalan itu, karena itulah yang akan bisa menolong kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim yang cerdas, ia akan memanfaatkan sisa umurnya untuk mengejar, meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Sebelum sampai saatnya di mana Allah tidak akan menerima lagi taubat kita. Sampai pada saatnya di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperdulikan ribuan, ratusan istighfar yang akan kita ucapkan. Mumpung masih ada nyawa, ini adalah kesempatan yang sangat berharga yang Allah berikan kepada kita, yang hendaknya kita gunakan untuk selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berikan wasiat dan nasihat yang begitu berharga kepada kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sari'u ila maghfiratin. Bersegeralah kalian menggapai keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal ketika ruh berpisah dari jasad kita, baru kemudian kita bertemu dengan Allah, kita membawa dosa-dosa yang begitu banyak yang belum kita beristighfar, yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah saat dan kesempatan yang berharga untuk kita selalu mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, bersegera minta ampun, beristighfar, agar dosa-dosa yang selama ini kita lakukan tidak berdampak buruk bagi kita di dunia ini, terutama berdampak buruk buat akhirat kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan bersegeralah untuk meraih surga Allah. Inilah ciri kita sebagai muslim yang cerdas. Ketika kita kembali ke kampung halaman, jangan sampai
kita mendapatkan tempat yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kejarlah surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini adalah merupakan cita-cita terbesar bagi kaum muslimin yang cerdas di dalam menggunakan sisa-sisa umurnya. Selain dia memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala dari sisa-sisa umurnya ini, maka berlomba-lomba pula lah untuk mengejar dan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang akan selalu menemani dan setia menemani kita, baik itu di alam barzakh, di alam kubur, sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, ketahuilah bahwa setiap ucapan kita, setiap tindak tanduk perbuatan kita akan selalu diawasi, dipantau, bahkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak terlafaz. Ma yalfidhu min qaulin, tidak ada ucapan yang keluar dari lisan seseorang illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada yang mencatat, yang mengawasi setiap ucapan yang keluar dari lisan kita. Begitu pula dalam ayat yang lain Allah mengatakan, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sesungguhnya setiap jiwa, setiap manusia akan ada hafiz, akan ada yang selalu memantau, yang menjaga, mencatat setiap amalan-amalan yang kita lakukan. Maka pertanyakan diri kita, selama umur yang masih Allah sisahkan buat kita tinggal di dunia ini, amalan mana yang lebih kita kerjakan? Amalan mana yang lebih dominan untuk kita kerjakan? Apakah amalan kebaikan atau amalan keburukan? Jika amalan kebaikan yang selama ini kita kerjakan dari sisa-sisa umur tersebut, maka bersenanglah, berbahagialah, pujilah Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum uwaffiyakum iyyaha." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya inilah amalan kalian yang aku sudah catat," kata Allah Subhanahu wa taala, "summa uwaffiyakum iyyaha," dan aku akan balas, kata Allah Subhanahu wa taala. "Faman wajada khairan falyahmadillah." Siapa orang yang mendapatkan di catatan-catatan amalannya ternyata yang lebih banyak adalah catatan kebaikan, maka bersyukurlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa man wajada ghaira zalik." Siapa orang yang mendapatkan catatannya pada hari kiamat selain daripada kebaikan, yakni kemaksiatan demi kemaksiatan, keburukan demi keburukan yang terdapat dari setiap lembaran-lembaran catatannya, fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan mencelah kecuali celahlah diri kita sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin min kulli dhanbin istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui, masa, waktu, zaman semakin cepat terasa. Ini menunjukkan bahwa keberkahan umur, keberkahan waktu yang ada pada diri kita sudah mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengembalikan keberkahan umur yang singkat yang Allah berikan kepada kita, untuk mengembalikan keberkahan waktu yang Allah titipkan kepada kita, tidak lain dan tidak bukan dengan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar umur kita yang tersisa barangkali 1 jam ke depan, umur kita barangkali ada yang tersisa 1 hari ke depan, seminggu, sebulan, atau tahun depan. Wallahu a'lam bishawab.
Manfaatkan sisa umur yang singkat tersebut. Ambil keberkahan-keberkahannya. Sehingga walaupun sesingkat apapun sisa waktu kita, tapi kita bisa memanfaatkannya untuk memperbanyak bekal kita menuju akhirat, menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, untuk mendatangkan keberkahan dan umur kita, mari tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan tidak ada kata takwa kecuali dengan mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan segala bentuk larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardh." Kata Allah Subhanahu wa taala, andai kata penduduk suatu negeri mereka beriman kepada Allah, mereka bertakwa, maka sungguh kami akan bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan keberkahan-keberkahan dari bumi. Oleh karenanya, sisa umur yang singkat ini, mari manfaatkan untuk beramal soleh. Karena amal soleh yang kita lakukan bagian daripada pembuka pintu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang membuka pintu berkahnya dari ibadah salat jamaah yang dia kerjakan. Banyak orang yang membuka pintu berkah dari usia yang masih dia miliki dengan menghadiri majlis-majlis ta'lim, kajian-kajian yang dia dengarkan. Ini adalah merupakan bagian daripada ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hisap diri kita saat ini, karena tidak ada hisap yang bermanfaat kecuali di masa kita masih hidup. Mari kita hisap berapa usia yang telah Allah berikan kepada kita, berapa pula ibadah yang telah kita kerjakan, dan berapa banyak pula dosa yang telah kita kerjakan. Apakah setiap dosa yang kita kerjakan kita sudah beristighfar darinya? Apakah setiap ibadah yang telah kita lakukan telah diterima oleh Allah sesuai dengan aturan-aturan yang telah diatur, yang telah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jika ini kita lakukan, maka sungguh kita termasuk dalam golongan kaum muslimin yang cerdas di dalam menggunakan sisa umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sisa-sisa umur kepada kita dengan keberkahan yang begitu luas, begitu melimpah, sehingga umur yang masih kita miliki bisa kita pergunakan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قيموا الصلاة.